warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, para penggemar Tosanaji maupun keris. Kalau kemarin kita bicara soal ricikan keris, baik isi maupun wadah, joliko dan lain. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kodam, ya, berkaitan dengan goib historisnya keris. Jadi kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia supranatural. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan dan sebelah saya adalah Ki Agung Dalang. Beliaunya adalah siswa Dalang, termasuk murid dari Ki Mantep Sudarsono yang bernama. Selamat bertemu Mas Agung. Selamat sore Ridwan Kamil, dan semoga sukses dalam pembicaraan tentang perkerisan dan yang lain. Monggo. Ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan dunia perkerisan. Yang pertama yaitu untuk membedakan antara keris yang ada isinya dan tidak, artinya yang ada kodamnya atau tidak gitu loh, yang ada energinya atau tidak. Nah, monggo Ki Agung untuk menjelaskan. Monggo silakan. Terima kasih Pak Ridwan Kamil. Pertanyaan saya jawab tentang perkerisan. Nah, menurut dari versi saya berguru keris dengan Ki Mantep, dengan Abah, dengan yang lain, masalah tentang yang ditanyakan kodam atau isi atau energi keris. Dalam keasliannya dan keris yang biasa, artinya keris yang pakai aksesoris yang lain-lain itu juga punya energi, artinya bahannya itu termasuk tergolong rendah. Nah, zaman sekarang kayak aluminium, kayak itu plat dan yang lain itu bisa dipakai keris, namun kerisnya itu hanya dipakai untuk mainan anak-anak atau aksesoris, itu seperti itu. Manten gitu ya. Biasa manten, Nah, ya. Terus Tapi, ini ya, keris itu besinya dari apa saja? banyak, itu pengalaman saya waktu saya berguru itu macamnya banyak. Nah, seperti karin duaji, besi mangambal, besi rani, urusani, itu raja-raja besi semua. Mangambal, terus besi mungangkang, terus besi katup, besi besi karanggijang, terus besi apa itu mulung itu. Gitu ya. Masing-masing punya power, masing-masing bisa dibuat bentuknya sesuai dengan pakem kerisnya. Contoh seperti mungangkang, itu bahannya memang dari upas bisanya ular. Pada waktu itu Mpu Romayati itu mengambil yang ular besar, diambil dicipta disablo jadi bahan besi, namanya besi mungangkang. Nah, itu pusakanya harus satu korwelang, terus nogorojo yang jenisnya upas-upas itu untuk berperang pada waktu itu. Terus besi karin duaji itu biasanya pejabat kayak Sengkelat, itu 13, terus 9, yang pusakanya bentuknya tapi tergantung zamannya. Pada waktu zaman Majapahit itu luknya ya juga sengkelat, tapi bahannya itu ya seperti itu. Nah, itu jadilah sengkelat untuk tumbal keraton. Itu yang bikin Mpu Supandilo. Mpu Supandilo begitu memahat itu kan dengan Sunan Kalijaga dikasih besi, jadi besinya karin duaji tak kelenteng nih.
itu. Iya, Nah, iya, iya. langsung disabdo, tarik bisa berapa meter, lebar bisa. Akhirnya jadilah Kiai Sepuh untuk Kembar Keraton. Karena itu Mojopahit mau runtuh, ada lintang pemukus. Nah itulah. Iya. Akhirnya si Supandrio tahu kalau ini akan jatuh runtuh, terus akhirnya itu ya kodam-kodamnya itu berkeliaran memakan darah orang-orang keraton. Akhirnya dicipta buat lagi namanya keris yang diarani condong campur. Oh, itu sejarahnya. Nah, sejarah itu peralihan antara Islam dengan Hindu. Kerisnya condong campur, akhirnya Hindu sama Islam. Itu pada waktu peralihan Mojopahit runtuh, Demak Bintoro. Nah, itu. Dan Demak Bintoro itu sudah Raja Majapahit bukan Brawijaya. Yang enam itu Adipati Keling. Adipati Keling berontak, yang Lawu, Sunan Lawu Dorjo kelima lari ke Lawu. Tapi sebelum itu lari kembali dulu nyipta itu. Bukan, nyipta pura di tengah laut. Iya, iya. Nah, akhirnya lari daripada gebrakan aku sampai anak tahun karena punya Raden Patah. Raden Patah itu kan yang bibiti pertama kan bapaknya Brawijaya. Iya. Terus diteruskan ke Adipati Keling 6 ini gitu loh. Akhirnya lahir Raden Patah. Ya. Nah, kembali ke masalah keris tadi, ada Busi Pulosani, ada Busi Karinggaji, macam-macam ya. Ini diantara ini ada nggak kira-kira apa? Ya, coba saya Iya. Cabut yang satu. Nah, ini gimana? Ini namanya Tilamipeh ya, dapurnya. Dapur di sini ada kota Mesir ya. Iya. Ini ya, yang hitam, ini namanya besi wulung. Ini dua besi wulung. Ada yang nama kayak bludu ini. Ini pulusan. Ini pengaruhnya untuk tuahnya apa? Masa pekerjaan. Nah, ini bukan untuk perang, untuk melapisi jenjang pangkat. Ini empu-empu dulu seperti ini. Nah, kalau yang kumbaya, nah ini putih ini kumbaya. Kumbaya ya. Kumbaya itu untuk melapisi biar bercahaya. Terus ya macam-macam dicampur-campur, tapi khusus untuk kumbaya ini untuk melihat pamor. Nah, pamor kumbaya. Tapi bukan perak ya, kumbaya asli. Bukan meteor jenis lain nanti. Lain ya? Lain. Meteor itu batu untuk melapisi tambahan biar nggak karat. Itu meteor. Tapi banyak meteor itu empunya dulu bermodal pada waktu itu. Di zaman Majapahit itu sudah timbul itu meteor itu. Itu keris-kerisnya yang di atas Pate sampai ke atas Panglima. Namanya tadi besi apa? Pulosani. Kumbaya. Kumbaya. Yang hitam ini Pulosani. Pulosani. Ya. Nah, ini Pulosani. Ini Pulosani. Oh. Ada dua, yang Karinduaji juga hitam, agak keputihan. Oh. Nah, kalau yang plus ini Pulosani, sedikit banyak, tapi sangat luar biasa. Maka keris ini kalau sudah ketempelan Pulosani, biasa keris itu nggak rusak, artinya terawat terus itu loh. Nasibnya keris itu nasibnya itu. keris. Ada nasibnya juga keris ya. Nasibnya orang. Karena Pulosani itu susah diambil. Gitu. Terus ini ada lagi, ini biar nanti terawat. Iya. Jadi hampir mirip. Ini jenis. Nah ini jenisnya kayak Tilamipeh apa tulang ini. Nah yang dikatakan besi katut ini. Besi katut yang kayak rambut itu. Iya. Di sini. Nah, bisa coba di kamera ya. Iya. Nah. Oke, ini ya. Nah, katut itu yang ditonjol, katut itu yang rambut itu ya, kayak rambut itu. Kayak rambut itu ya? Iya. Oh, katut ya. Kalau yang apa? Hitam-hitam ini? Nah, itu jenis yang gila ini ya ini namanya Karinduaji. Oh. Yang Karinduaji sama Pulosani. Oh, Karinduaji sama Pulosani. Pulosani itu yang hitam yang nggak hilang, kerisnya nasibnya enak nih Pulosani karena raja besi itu. Nama raja besi Pulosani. Iya. Itu susah ini ya, tapi ini iya banyak. Jadi biar tahu dapur-dapurnya. Kalau ini lulus setelah ini belum dicuci. Jadi ini kalau aku lihat ini murni kumbaya. Nah, itu anak putih. Biasa bentuk seperti ini itu sudah pelarian zaman Mataram, belum Majapahit. Ini setelah Majapahit. Iya. Setelah Majapahit kalau seperti ini. Nah ini kita lihat dari apa ya?
Kalau Kembang kacang. kembang kacang ini untuk pembicaraan, artinya untuk diploma itu biar orangnya tuh nggak banyak cerewet. Oh, itu fungsinya di situ. Fungsinya di situ. Oh, Maka jadi ada jangan Iya, pakai iya, ini iya. jauh mingkem nggak kan? Oh. Itu pasti milih ini. pakai itu ya. Pakai ini. Pakai Oh. namanya ini. Nah, ini kembang kacang. Iya. Sejalan. Nah, itu. Nah, ini kalau ini pusaka ini sedang Majapahit. Bentuknya bagus-bagus. Tapi besinya kalau sepertinya kalau dicuci bersih ini kumbaya. Nanti keluar pamornya mau Iya. kayak rambut-rambut hitam kecil, yang putih-putih gelap. Iya. Ini kalau ini dipakai kodam biasanya orang-orang yang seneng melihat nenek kodamnya boga, ada penduduknya siapa, empunya siapa itu. Kalau pengalaman saya tergantung orangnya. Kalau ya ada sebentar. Ini bicara soal kodam ya. Kodam itu satu ya. Kalau kodam itu maksudnya apa? Kodam itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa periwangan, yang penduduknya yang tiap hari mengikuti namanya kodam. Artinya kan begini. Oh, keris ini kok kodamnya apa itu ular. Kadang ada yang bilang ini keris ini kodamnya perempuan cantik. Ada lagi ini kodamnya itu orang bersorban. Nah itu bagaimana? Itu kok tiap orang terkadang saya juga bingung. Tiap orang ini kok beda-beda tuh memberi ini kodamnya ini kodamnya apa? Itu lah itu gimana? Ya. Bisa menjelaskan itu Pak? Isinya kodam itu kok beda-beda itu? Saya jawab pertanyaan Pak Ridwan. Iya. Kalau masalah tentang kodam itu bahasa Arab, tapi kalau bahasa Jawa itu penunggunya atau keris itu punya power, punya kekuatan yang di dalamnya ada penghuninya gitu. Oh, iya. Gampangannya ngomong gitu. Tergantung bentuknya kayak apa. Tergantung orang yang megang, yang sugesti dalam posisinya orangnya itu pinter atau ingin tahu, ya itu tergantung orang. Versi apa yang dipakai? Kalau menurut saya, kalau versi agama, keyakinannya ya. keyakinan birit, nanti keluar serban. Oh, misalnya orang Keyakinan apa? Serban Islam ini misalnya. tingkatan ini Yai. kasih apa? Malaikat ikut ayat gitu. Oh. Ya, tapi kalau orang-orang biasa, orang Jawa pakai misalnya. kembang kayak Kembang, terus ketemu orangnya, Oh. orang yang penghuninya Oh. mimpi, tapi dalam si mimpi ya. Ada juga yang nggak mimpi itu keyakinan orang. Kalau orang yang meditasinya kuat itu getaran keris itu mengeluarkan magnet, itu cahaya. Sama, cahayanya merah apa bening. Kalau cahayanya hitam itu jangan dipakai. Kalau cahayanya nanti putih, ini beris ini bagus. Itu, kalau keris ini merah bagus tapi berangasan. Nah, itu kan orangnya sombong. Orangnya sombong. Nah, itu tergantung meditasinya orang-orang. Kalau orang-orang yang berserban itu biasa pakai mirip. Oh, Nah, iya. karena Islam. Islam. Kadang keluar lafaz. Iya. Nah, itulah. Oh. Jadi keyakinan seperti itu biar jelasnya. Kembali kepada bentuknya kodam. Ini keris ini namanya keris naga. Nah ini besinya harus mengangkang. Nah ini nanti kalau keluar, biasanya kalau ditaruh orang pinter ya, Iya. pengalaman abah saya dulu juga saya pernah nih, tapi yang asli ini kan masih kamardikan ya. Itu airnya hanya guncang gitu loh, tapi bentuk lara nggak ada. Oh. Guncang kayak Jadi di bawahnya dikasih air, kembang. Nah itu Terus kerisnya meditasi ya. di atasnya Dijawab. Dijawab. Aku pengen ngerti sing nunggu sapa. Wujudnya kayak apa langsung. Abah saya dulu dibuat itu. Terus ditarik benang sepurba itu. Oh, Terus ini harusnya kalau bisa getar itu harus besi aslinya. Bahannya yang banyak mengangkat. ya, kalau kamardikan gini Nggak nggak bisa ya. Nggak bisa ya, cuma belum bisa ini belum. aksesoris ya. Aksesoris lah. Ah. Ini karena ada, ini sudah versi Mentaram. Jadi Mentaram kayak zamannya dapat mentau dan ini ke Solo Mentaram pakai. Ini zamannya Solo Kamardikan ini pusaka ini. Kalau Majapahit nggak ada ini, Nogorojo pasti looknya itu di atas 13 biasanya. Terus dibikin Mentaram, oh ya 11 13 jadi Nogorojo salah satu gitu. Jadi tergantung Jadi ya kodam itu tergantung keyakinan keyakinan orangnya. seseorang.
Nah, ada untuk melihat kodamnya itu ada dengan cara dia itu berzikir, iritan, dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang untuk melihat isinya keris atau kodamnya keris itu dengan ritual seperti saya pakai kembang, pakai dupa, dengan menyebut itu akhirnya dia juga keluar auranya itu ya. Tergantung bentuk aslinya pusaka. Aslinya pusaka. Berarti itu anu loh Pak. Misalnya pusaka ini asli atau palsu bisa dilihat dari situ. Bisa. Anehnya orang supranatural itu kalau pegang gaman asli dan tidaknya keyakinan satu orang itu, ini asli ini bukan itu seperti itu. Kalau keaslian iya. Anu besi loh ya. Iya. Termasuk magnet itu kan asli juga. Tapi kan untuk apa? Untuk mobil dan motor itu nggak bisa diakali. Oh iya. Sebab ada juga yang istilahnya tayo gitu ya. Tayo. Jadi keris itu seperti di apa ya, dengan cara puasa, dengan cara ritual itu akhirnya dia tuh bisa bicara gitu loh. Bener gitu ya, bisa. Tapi tergantung orangnya ya, kembali ke situ. Kalau orangnya gember, orang pusakanya yang bikin punya sangat luar biasa, keluar dia. Itu pengalaman kayak apa menurutnya. Jadi saya puasa 3 hari gak makan, saya kontak langsung ketemu. Ini. Jadi apakah keris ini tuh nanti palsu atau tiruan atau itu bisa dilihat dari situ ya? Dari situ. Misalnya kan banyak tuh sekarang replika keris itu kan banyak yang ngasih itu orang-orang zaman modern jangan tanya antara asli dan tidak, kalau orang nggak tahu beneran ya pasti tertipu. Artinya pusaka biasa itu persis tapi nyatanya ini tiruan replika gitu loh, bukan kalau sini asli. Pusaka ini ya 99,9 asli semua, enggak begitu ya. Nah terus ini ya berbicara tentang kodam gitu, itu keris itu apa ya, kodamnya beda-beda tergantung bentuk. Terus tergantung bentuk ya. Terus fungsinya kodam itu untuk apa? Untuk contoh ya, saja umyang jimbi, umyang kan banyak. Iya. Yang pajang, umyang tekep, umyang susun, banyak macamnya. Itu gitian Pusopo juga Majapahit. Pada waktu mau pecah Majapahit itu kan salah satu anaknya namanya juga Supo, mencari bapaknya. Akhirnya dia kena pedagang, suruh bikin pusaka yang aslinya yang ampuh untuk dagangannya saudagar nanti. Akhirnya jadi omnya itu fungsinya untuk apa itu? Ya untuk kalau zaman sekarang sejak dulu, zaman setelah merdeka ini ya kesugihan. Berarti untuk kerezekian. Kerezekian yang untuk usaha. Tapi kodamnya nanti. Biasanya kan bentuknya kan anak kecil. Iya. Itu tuyul gitu. Ya nanti kita bawakan om yang banyak ya. Nanti satu dengan ONCI ya. Bisa ya. Nah kalau tilam sari, tilam upah itu untuk apa itu? Nah pertanian. Biasanya pertanian, terus untuk dagang, untuk nopen itu Perjokoyo itu. Tilam sari. Nanti kalau ditiduri kodamnya ketemu belanja di pasar gitu. Oh ini pusaka ini yang jelas untuk dagang gitu. Terus ada katanya orang yang masih belum nikah itu nggak boleh pakai tilam sari atau tilam upah. Yang bener atau enggak itu? Katanya enggak, misalnya orang ini belum nikah ya. Terus dia pegang tilam sari atau tilam upeng itu enggak boleh, katanya nanti kan sulit cari jodoh itu. Enggak benar itu ya? Enggak. Karena perkirisan model kuku itu enggak ada kaitan dengan perjodohan. Semua apapun itu enggak ada. Enggak ada. Nah, kalau mitosnya itu mitos zaman kerajaan antara Danyang sama Danyang memang ada itu. Tapi kalau keris enggak ada. Soalnya kan ada info bahwa kalau ini ya, enggak. Kalau saya enggak. Itu perkerisan itu empunya itu yang bikin nggak ada terkait dengan pernikahan, enggak ada. Sejarah mana yang kamu nggak boleh nikah itu enggak ada. Terus ada lagi keris itu bisa kodamnya bisa untuk berbuat jahat itu apa? Yang auranya merah tadi. Yang aura merah itu biasanya pusakanya itu yang pusaka yang hancur gitu. Nah ini kalau si orang-orang pintar dukun santet itu jom paku, pusaka hancur, ya itu pusaka hancur biasanya jenis pusaka dilepaskan kodamnya yang ikuti dia, namanya Rongko Pejuk itu. Orangnya kan Danyangan, namanya Kumara Danyang, orang mati nggak sempurna dikumpulin, langsung dijebak si A
matikan dia atau kembang ampere. Oh. Nah, itu ada boneka orangnya yang korbannya itu ya? biasanya malah yang dituju. Iya. Itu yang diambil kalau nggak pakaian, Ah. ya sempak apa itu cepat dibungkus, dipocong, Iya. disajeni itu tendi kembang tawang namanya kepecuk. Ini kalau tumbuh itu kena duduk segoro bodi. Tapi jalannya ya ini ya dong paku pusaka keris ini rusak-rusak. Yang pertama yang rusak itu susah dibuatin. Keris yang rusak itu No, yang kalau yang masuk, waduh, angel. Ya gimana wong itu udah masuk gitu ya. Ah. Kalau dibawa ke dokter ya ngaling, nanti kembali lagi. Oh. Itu kalau orang yang nggak sugestinya kuat, tirakatnya banget, jangan pisang-pisang, jangan sekali-sekali itu diremehkan, pasti mati. Itu jenis. Karena pas saya bilang seperti ini, saya punya power dari Cik Badrun Budi, apa saya bisa gitu. Tapi orangnya harus punya kodam, namanya kodam jin. Enggak, kalau orangnya tokoh nggak usah. Orangnya harus punya kekuatan, powernya harus menyatu dengan bangsa lembut. Oke. Ini bicara soal apa itu isi ya. Ya. Jadi dengan Ki Agung Dalang tadi menjelaskan tentang isi sebuah keris ya. Ya. Jadi sudah dijelaskan macam-macam ya. Jadi tergantung daripada bentuknya keris. Keris kan. Misalnya bentuk ular, nah itu kodamnya juga ular. Kalau omyang itu anak kecil itu berarti ya kayak tuyul gitu. tuyul itu ya isinya Ah, itu asli, ya. Terus tapi harus asli. Asli Ya, ya. iya, kalau nggak asli nggak bisa. Bro. Oh, Cuma kalau keris-kerisan tak ya nggak percuma. jadi kan memang bisa itu ya. Ya, harus itu. Ah. Makanya kalau nggak asli nggak bisa. Berarti ada keris apa banyu mili gitu ya. Udang banyu mili itu biasanya untuk bakaran, namanya sudah banyu, langsung cakup udang garam punya. Yang pakai besar pasti punya itu. Oh, pakai Nah, nggak bisa kebakaran mana? Udang garam kebakaran. Iya. Ya, iya toh. Baik, teman-teman perkerisan semua, untuk sementara kita sudah dulu. Ini berbicara soal tentang kodam atau isi keris ya. Jadi itu macam-macam. Jadi setiap orang itu juga bisa memanggil ya. Iya. Terus ya kegunaannya juga bisa macam-macam. Tapi ada juga yang misalnya keris di rituali nggak keluar-keluar itu juga ada ya. Ya tergantung biasanya kerisnya nggak asli. Oh, Yang nggak asli itu kalau kerisnya asli. kemungkinan orangnya ritualnya itu hanya acak-acakan karena juga si orangnya belum pernah melakukan itu. Ya. Kedua ya terus nggak ada gurunya yang bisa gitu. Ah. Nah, otomatis orang berguru kan harus orang bisa baca ABC itu kan bisa nyambung. Iya, iya. Kita guru jalan harus boleh fungsi kita jalan, Kalau- kan akhirnya bisa. Istilahnya musik bukan orang Iya, tahu kan musik. ada musiknya gitu ya. Itu pengalaman. Karena ada di ritual nggak keluar itu biasanya kerisnya itu Memang nggak ada, ada, artinya nggak ada powernya. suwung, Ya. itu Suwung. kemungkinan keris itu nggak asli dalam arti besi-besi biasa Besi biasa dituakan gitu kan bukan yang jenengan Iya. sebutkan tadi ya, ada Pulau Sani, ada anu itu ya. iya. Oh, iya. Saya kira untuk apa ya, diskusi atau tekar kawero atau apa istilahnya itu mudoroso cuma segini saya Diskusi sugestikan. Ini bukan berarti kami ini lebih pandai dari saudara-saudara, tidak. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan. Nah, jadi setiap orang itu kan punya pengetahuan sendiri-sendiri. Jadi kami mohon maaf kalau istilahnya nanti ada beberapa kata, beberapa artikel atau beberapa kata itu ada yang kurang pas, atau mungkin dari sejarahnya yang kurang pas, atau dari apa penganalisan tadi kurang bagus. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa untuk membahas masalah isi daripada suatu keris atau pusaka, saya cukupkan sekian dulu. Kami mohon kritik dan saran dari para saudara-saudara sekalian yang melihat channel kami untuk selalu diberikan kritikan atau diberikan bimbingan. Kalau kami ada kekeliruan, ada kesalahan, ini juga bukan sekali-kali bahwa ini masih benar, tapi ini sebagai
sharing pengetahuan. Saya rasa cukup sekian. Matur suwun Kakung. Ya, Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.